Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan NIM 2320203870232041 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi yang pertama meliputi kejujuran. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian yang kedua ada kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Selanjutnya ada kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Nah, selanjutnya ada kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Selanjutnya ada sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan semenjak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai kemampuannya, dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Selanjutnya ada keberanian. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus supaya dapat memperkuat sifat-sifat lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir mengenai nilai anti korupsi itu ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai anti korupsi terbagi menjadi 9 bagian, yaitu yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan main, baik dalam bentuk konveksi de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga. Selanjutnya ada transparansi. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Selanjutnya yang ketiga ada kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjuk untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, yang terakhir ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi, itulah tadi mengenai prinsip anti korupsi yang terbagi menjadi 5, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Baik, itulah tadi yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.